aliran-aliran yang akan menjerumuskan kita untuk keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang telah menghabiskan tradisi-tradisi ataupun sunnah-sunnah Rasul yang telah mendarah daging di hati sanubari kita. Oleh karena itu, semoga dan semoga visi dan misi dari anak Situ Sofa untuk menciptakan klip di mana untuk mengupas tuntas sejarah Wali Songo ini bisa menjadi pedoman tersendiri bagi para pendengar dan juga khususnya lapisan masyarakat di Pulau Jawa dan Madura. Kali ini terimalah sejarah wali atau pejuang Bangkalan yang akan dihadirkan oleh vokalis dari Anak Situ Sofa Bangkalan.
Qudwatul ulama Kiai Hashim min kibaril ulama. Allah ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu hammin nafana ya dunubi bika ya azim. Atas pangkonan Syekhona Khalil Bengkalan, NU berkembang saja lapisan. Atas pangkonan Syekhona Khalil Bengkalan, NU berkembang saja lapisan. Syekhona Khalil Kuria Sunan Cantana Ibanyar Bengkalan tempat paling kina. Allah ya azim antal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. أما بعد Hadratal ulama'il muhtaramin wa alal khas pengasuh Pondok Pesantren Nurul Khalil, Hadratal Mukarram Hadratal Syekh Kiai Haji Zubair bin Kiai Haji Muntasar yang kami hormati dan kami taati, wa alal khas Hadratal Mukarram Hadratal Syekh Kiai Haji Zainuddin Jazuli dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri Jawa Timur, segenap pengurus pusat Forum Musyawarah Lintas Pesantren se-Jawa Madura, segenap pengurus Hisan seluruh Nusantara, segenap para peserta Bahsul Masail Kubro, serta segenap para tokoh masyarakat dan segenap para hadirin yang kami hormati dan kami takdimi. Pada malam puncak, malam penutupan yang penuh berbahagia ini, tiada kata yang terindah yang dapat kami ungkapkan di hadapan para hadirin melainkan ungkapan puji syukur alhamdulillah atas karunia nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di malam yang penuh berbahagia ini kita sekalian bisa melestarikan suatu program yang telah dicanangkan oleh Pondok Pesantren Nurul Khalil, perhelatan akbar yang meliputi Musyawarah Kubro yang tergabung dalam Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa Madura bersamaan dengan MUBES, Himpunan Santri dan Alumni Pondok Pesantren Nurul Khalil seluruh Nusantara, dengan harapan pertemuan kita pada malam yang penuh berbahagia ini kita sekalian mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wassalamuhu, semoga tetap terlimpah dan tercurah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merintis suatu daulah, suatu negara dengan metode diskusi, tukar fikiran, sehingga tercipta suatu negara yang demokratis. Kita sekalian komunitas pesantren yang menjunjung tinggi
nilai-nilai musyawarah, nilai-nilai yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama terdahulu, kita sekalian kelak diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para masyayikh dan para undangan yang kami hormati, pada malam puncak penutupan perhelatan akbar Pondok Pesantren Nurul Khalil pada malam hari ini tersusun acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, disusul kemudian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Sambutan merupakan acara yang ketiga. Sambutan yang pertama atas nama pengurus pusat Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa Madura, yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Mu'id Shahib. Sambutan berikutnya merupakan pesan dan kesan dari delegasi peserta yang akan diwakili oleh Akhinal Karim Muhammad Samit dari Pondok Pesantren Al-Falah Sarang Rembang, Jawa Tengah. Memasuki acara yang kelima merupakan pembacaan hasil keputusan Bahsul Masail. Komisi A akan disampaikan oleh Hadratul Mukarram Agus Muhdisin Labib. Komisi B akan disampaikan oleh Hadratul Mukarram Kiai Ali Saudi. Komisi C akan disampaikan oleh Kiai Haji Munir Akromin. Acara yang keenam merupakan acara inti pada malam hari ini, yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Kiai Haji Zainuddin Jasuli dari Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Mojo Kediri. Dan acara yang ketujuh merupakan penutup setrip doa. Untuk lebih menghemat waktu, mari kita buka acara ini bersama-sama dengan pembacaan Ummul Quran yang akan dipimpin langsung oleh Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Kiai Haji Zubair bin Kiai Haji Muntasar. Ke hadapan beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على ما أنعم والصلاة والسلام على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد وعلى آل الهداية أولي الهداية والكرم. أما بعد. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ustaz, wa alal akhas yang saya muliakan dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Murabbina Kiai Haji Zubair Muntasar yang saya hormati dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para ustaz, segenap para wali santri dan para undangan yang saya hormati dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan yang sangat mubarak ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmah, maghfirah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mendapatkan syafaah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah sebentar lagi saya akan membaca surat keputusan dengan nomor 01 /SM Mubes /TF Hisan Romawi 5/2008 tentang pengesahan kepengurusan Hisan, Himpunan Santri dan Alumni Pondok Pesantren Nurul Khalil, tim formatur setelah mengingat telah berakhirnya kepengurusan periode 2005-2008. 2. Perlunya dibentuk kepengurusan periode 2008 dan 2011. 3. Ketetapan ADART. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan 1. Memberhentikan pengurus Hisan periode 2005-2008. 2. Menetapkan
mengangkat dan mengesahkan pengurus Hisan periode 2008-2011 sebagaimana terlampir. 3. Mengamanatkan kepada pengurus terpilih untuk melaksanakan amanat MUBES dengan sebaik-baiknya. 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pemilihan berikutnya, dan apabila ada kekeliruan maka akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Bangkalan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008. Tim formatur Haji Baihaqi Zufat Ketua, Ghufran Mubin Sekretaris, mengetahui Kiai Haji Zubair Muntasar. Kepada nama-nama yang sudah disebut tadi, kami mohon untuk menaiki pentas yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wastashhidu wastaghfiruh yursilis sama alaikum rahmah wal barakah. Innahu kana ghaffara. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Saya harap anda mau mengikuti kata-kata saya. Dengan diawali kalimat syahadat dan istighfar, maka dengan ini kami pengurus Hisan periode 2008-2011 berjanji selalu setia dan loyal kepada organisasi Hisan. 2. Taat kepada alma mater Pondok Pesantren Nurul Khalil, sanggup melaksanakan segala hal yang diamanahkan oleh organisasi Hisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pelantikan pengurus Hisan periode 2008-2011 yang telah dilantik langsung oleh Hadratul Mukarram Kiai Haji Mas Abdul Halimid Mahfud. Kita doakan bersama, semoga pengurus yang baru periode yang akan datang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membawa Hisan, membawa perubahan Hisan ke depan yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang kami muliakan para masyayikh, para alim ulama, para kiai, khususnya Romo Kiai Haji Zubair bin Kiai Haji Muntasor, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Khalil. Semoga Allah memberikan panjang umur kepada beliau. Yang kami muliakan Romo Kiai Haji Zainuddin Jazuli, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Kediri, yang insya Allah nanti akan memberikan mau'idhah hasanah kepada kita semua. Yang kami hormati para musokhih, para perumus, para pengurus pusat FMPP dan delegasi dari berbagai pondok pesantren. Yang kami hormati para alumni Pondok Pesantren Nurul Khalil dan hadirin serta para santri Pondok Pesantren Nurul Khalil yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali guna mengikuti penutupan Basul Masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa dan Madura, serta pelantikan pengurus Hisan, Himpunan Alumni Santri Pondok Pesantren Nurul Khalil. Dalam kesempatan ini secara singkat saja, atas nama pengurus pusat Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa dan Madura, pertama ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Khalil, wabil khusus kepada Romo Kiai Haji Zubair Muntasor yang telah memberikan fasilitas dan sambutan hangat kepada kami sehingga Basul Masail selama 2 hari hingga penutupan malam hari ini berjalan dengan lancar. Kami tidak bisa membalas kecuali dengan doa jazakumullah khairul jaza. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para musokhih, para perumus yang telah meluangkan waktu untuk menemani teman-teman dalam membahas sehingga dapat berjalan dengan lancar. Tak lupa ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh delegasi yang telah hadir dari berbagai tempat, baik di Jawa maupun di Madura. Semoga tali silaturahim kita dengan mengikuti Basul Masail selama 2 hari ini semakin kuat. Akhirnya dalam sambutan ini apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiru qouli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi tafaddala alaina bittafaqquhi fi dinih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan nakunu biha min ahli ni'amihi wa fadlihi wa mannih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya sayyidul mursalin wa khairu anbiya'ih wa ala alihi wa sahbihi wa ahli tibaihi wa walaih, amma ba'du. Yang kami hormati kepada seluruh masyayikh Pondok Pesantren Nurul Khalil, terlebih kepada beliau Fadilatul Alim Al-Karim Ibnul Karim Asy-Syaikh Zubair bin Muntasor, kepada seluruh kepengurusan Pondok Pesantren Nurul Khalil, kepada seluruh Dewan Reoni, Dewan Alumni Pondok Pesantren Nurul Khalil beserta kepengurusannya, kepada kepengurusan pusat FMPP, Forum Musyawarah Pondok Pesantren, dan tak lupa kepada seluruh Dewan peserta FMPP dan seluruh kepada santri Pondok Pesantren Nurul Khalil. Untuk kali pertama dan tak jauh beda dari apa yang disampaikan oleh kepengurusan FMPP tadi, izinkan kami
pada malam hari ini mewakili teman-teman delegasi untuk berterima kasih dan bersyukur pertama kepada keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Khalil, wabil khusus kepada beliau Asy-Syaikh Zubair bin Muntasor wa ahli baitih, kepada kepengurusan Pondok Pesantren Nurul Khalil yang dengan perasaan yang sesungguh-sungguhnya kami berbangga dan takjub, yang mana prestasi yang membanggakan Pondok Pesantren Nurul Khalil di kancah musyawarah antar pesantren syarat akan prestasi yang gemilang juga dalam pelayanan terhadap lebih dari 20 pesantren yang hadir dalam kali ini. Semoga Pondok Pesantren Nurul Khalil senantiasa dilindungi dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wadah untuk mengkader para ulamanya Allah, sehingga kita semua insya Allah menjadi catatan dari para hamba Allah yang mendapatkan derajat yang tinggi sebagai para pencetus hukum dari sunnah akdiyahnya Allah daripada perkara-perkara dan permasalahan-permasalahan yang baru. Amin amin ya rabbal alamin. Rasa terima kasih juga kami haturkan kepada kepengurusan pusat FMPP yang semoga dalam berjalannya nanti selalu mendapatkan pertolongan Allah, sehingga untuk ke depan FMPP akan lebih solid, lebih bermutu, dan lebih bisa mengembangkan sayapnya, dengan harapkan FMPP mau mampir di Pondok Sarang, entah nanti di Pondok Pesantren Al-Anwar atau yang lain. Cukup sekian. Wallahu yuwaffiquna lima huwa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tamjidan lillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, panjenenganipun Syekhina wa murabbi rohina Kiai Haji Zubair bin Kiai Haji Muntasor, Syekhina wa murabbi rohina Kiai Haji Zainuddin Jazuli, mata'allahu lahuma bituli hayatihima wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini amin. Yang saya hormati seluruh delegasi peserta Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa dan Madura, dan seluruh peserta reuni nasional kedua Himpunan Alumni dan Santri Pondok Pesantren Nurul Khalil. Azzakumullah wa afhamakum. Mengingat waktu yang sudah larut malam dan mata acara yang sangat padat, langsung saja saya bacakan hasil dari Komisi A yang alhamdulillah dari 8 as'ilah yang kami sebarkan semua terbahas tuntas. Namun pada kesempatan kali ini saya bacakan 3 saja. Untuk selanjutnya nanti dapat dipelajari dan dibaca sendiri, mengambil di sekretariat. Pertama, deskripsi masalah. Jangan katakan tradisi yang ada di sekitar desa saja yang memerlukan perhatian. Terbukti masih banyak tradisi yang menggelegar di kawasan perkotaan yang memerlukan perhatian khusus dari syara. Seperti ketika mereka terkena musibah, seperti contoh mati, maka keluarga dari sahibul musibah dan para pelayat memakai baju yang serba hitam. Dan ironisnya, sebelum masa iddahnya selesai, sang istri sudah melakukan aktivitas demi tuntutan ekonomi.
karena sang istri tersebut merupakan tulang punggung dalam keluarganya. Dari PP Nurul Khalil, Bangkalan, Madura. Pertanyaan A, bagaimanakah menurut kacamata fikih tentang tradisi tersebut di atas? Jawaban, sekedar berpakaian hitam itu tidak identik dengan tidak ridho atas takdir Allah. Karena itu hukumnya boleh bagi istri berpakaian serba hitam dalam rangka ihdad atas kematian suaminya atau kerabatnya, ulama dan orang-orang soleh serta taman kerabatnya. Begitu juga bila dilakukan orang laki-laki dalam masa waktu yang tidak melebihi 3 hari menurut Imam Romli dalam kitab Nihayah. Dan haram bila dilakukan perempuan atas kematian orang lain selain kerabatnya. Dengan catatan semua itu tidak dilalah ala adami ridho biqada'illah. Bila menunjukkan seperti itu maka haram. Referensi 1 Syarah Nawawi juz 5 halaman 259, kedua Hasyiah Jamal juz 4 halaman 460 dan seterusnya. Pertanyaan B, masih sunahkah bagi seorang istri mengantarkan jenazah suaminya mengingat dia harus melakukan iddah dan ihdad? Jawaban, tidak disunahkan, bahkan bisa haram, kecuali menurut pendapat Malikiyah dengan ketentuan dia harus kembali ke rumah sebelum malam hari untuk menjalani mulazamatul maskan di malam hari. Karena menurut mereka Malikiyah kewajiban mulazamatul maskan hanya di malam hari. Referensi dari 1 Bujarimi Al-Khatib juz 4 halaman 61 dan seterusnya. Pertanyaan C, bagaimanakah tindakan sang istri dalam deskripsi masalah di atas? Jawaban, diperbolehkan keluar hanya dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok atau nafkah dengan tetap memperhatikan kewajiban ihdad seperti tidak memakai pakaian yang untuk tazayun atau berhias serta tatayub ataupun bau parfum. Referensi dari 1 Fiqhul Islami juz 7, Nihayatul Muhtaj juz 7 halaman 157 dan seterusnya. Nomor 2, di suatu daerah terdapat suatu madrasah yang pembangunannya kurang memadai. Selang beberapa tahun, madrasah tersebut mendapatkan dana dari Departemen Agama Pusat sebesar 50 juta rupiah. Untuk menghindari praktek korupsi seperti yang terjadi di madrasah-madrasah lain, pihak Departemen Agama menyuruh pengurus madrasah tersebut untuk belanja bahan bangunan terlebih dahulu dengan menggunakan uang kas madrasahnya sendiri. Baru setelah itu, dana yang disumbangkan dari Depak akan segera dicairkan. Namun ternyata uang kas madrasah tidaklah mencukupi untuk belanja bangunan. Tanpa berpikir panjang, salah seorang pengurus madrasah memakai uang pribadinya untuk belanja bahan bangunan yang kurang. Dari PP Raudhatul Ulum, Besuk, Pasuruan. Pertanyaan A, bolehkah pengurus tersebut menggunakan sisa bahan bangunan untuk kepentingan pribadinya dengan dalih ia menggunakan uang pribadinya? Kalau tidak boleh, adakah pendapat yang memperbolehkan? Mengingat hal ini sudah terlanjur terjadi. Jawaban A, boleh bila yang diambil tidak melebihi kadar yang dihutangkan. Karena dalam hal ini dia berposisi sebagai panitia yang harus melakukan sesuatu yang tidak merugikan madrasah. Referensi 1 dari Fatawi Qiyah Kubro halaman 155 sampai 157 juz 3 dan seterusnya. Pertanyaan B sudah dianggap gugur. Kemudian terakhir nomor 3, deskripsi masalah. 1. Pak Idham adalah seorang pengusaha yang sukses. Mungkin karena ketekunannya sejak kecil dan kebaktiannya kepada kedua orang tua, sehingga ia menuai buah di masa dewasanya.
Pada suatu hari ia mendengar cerita bahwa orang tuanya belum diakikoi. Kemudian ia langsung membeli kambing guna mengakikoi orang tuanya. Mungkin itu dilakukan karena kebaktiannya kepada dua orang tua. Pertanyaan A, bagaimanakah hukum anak mengakikoi orang tuanya yang masih hidup atau yang sudah mati? Asilah dari PP Salafiyah Al-Falah Trenceng Sumber Gempol Tulungagung. Jawaban, mengakikoi orang tua yang masih hidup hukumnya boleh bila ada izin darinya. Sedangkan mengakikoi orang tua yang sudah meninggal dunia hukumnya juga diperbolehkan. Dengan catatan bila ada wasiat sebagaimana diperbolehkannya melakukan kurban atas nama mayit menurut sebagian pendapat. Referensi dari 1 Tausiah, kemudian Al-Mausu'ah juz 30 halaman 678, Fathul Wahab juz 2 halaman 330 dan seterusnya. Demikian 3 asilah dan jawabannya dari Komisi A dari 8 asilah yang telah selesai terbahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, ulamanal kiram, wa masyayikhonal a'izza, segenap para kiai, para alim ulama, khususnya Kiai Haji Zubair bin Muntasor selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Khalil Bangkalan, Kiai Haji Zainuddin Jazuli selaku pelindung Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa Madura, segenap para alumni Pondok Pesantren Nurul Khalil, Dewan Musokheh, Dewan Perumus, peserta Basul Masail FMBP, tidak lupa kepada para santri dan segenap undangan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini perkenanlah kami membacakan hasil keputusan Basul Masail FMBP Komisi B yang alhamdulillah dapat menyelesaikan 4 soal dari 8 soal yang telah disebarkan kepada segenap peserta. Untuk itu, demi menyingkat waktu akan kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Komisi B memutuskan 1. Buku dalam kemasan plastik. Di sekitar bazar buku tak jarang kita menemukan buku-buku yang dijual dalam keadaan masih dibungkus plastik, sehingga kita tidak bisa mengetahui bagus dan tidaknya buku tersebut. Yang terlihat hanya cover yang didesain bagus, akan tetapi dari pihak pengarang biasanya mencantumkan ringkasan buku tersebut di belakang buku, dan seringkali tidak sama dengan isinya. Pertanyaan A, bagaimana hukumnya menjual buku tersebut? Pertanyaan ini dari Pondok Pesantren HY Lirboyo Kediri. Jawaban A, hukum menjual buku tersebut terjadi perbedaan pendapat. Menurut versi Qaul Azhar dari mazhab Syafi'i, hukumnya tidak sah secara mutlak. Menurut Muqabilul Azhar, hukumnya sah. Menurut Muqabilul Azhar di dalam mazhab Syafi'i, hukumnya sah.
apabila penjual menjelaskan jenis dan sifat-sifat dari buku. Namun dalam hal ini pembeli masih memiliki hak khiyar ru'yah, baik buku tersebut sesuai dengan ciri-ciri sifat yang dijelaskan penjual maupun tidak. Menurut kalangan Malikiyah, apabila penjual menyebutkan sifat-sifat buku, maka jual beli tersebut dihukumi sah dan bagi pembeli diperkenankan untuk khiyar ketika buku tidak sesuai dengan sifatnya. Sebagai catatan, yang digendaki dari khiyar ru'yah adalah hak pilih yang dimiliki pembeli. Saya ulangi, hak pilih yang dimiliki pembeli dalam akad bai'ul ghaib, menjual barang yang tidak ada di majelis, antara melangsungkan atau menggagalkan akad nikah setelah melihat mabek atau barang yang dijual secara langsung. Apabila jual beli tersebut terjadi dengan menafikan khiyar, maka jual beli dihukumi batal. Pertanyaan B, bagaimanakah standar kemasan atau bungkusan yang memenuhi kriteria ru'yatul mabe' atau melihat barang yang dijual? Jawaban, standar sampul yang memenuhi kriteria ru'yatul mabi adalah semua sampul yang secara uraf, secara umumnya manusia, tidak menghalangi penjual atau pembeli atau salah satunya untuk melihat langsung semua isi buku atau sebagian besar isinya. Referensi 1 dari Asnal Matolib juz 2 halaman 20 dan seterusnya. Soal nomor 2. Tradisi. Kadang-kadang tradisi yang terjadi di masyarakat kita masih banyak yang harus dipertanyakan eksistensi hukumnya menurut kacamata syariat. Salah satunya yang terjadi di daerah kami, apabila ada salah satu di antara masyarakat sekitar terkena musibah, meninggal dunia misalnya, maka warga yang ada di sekitarnya memolesi warna putih yang terbuat dari kapur atau lainnya pada telinga mereka. Mereka meyakini dengan memolesi warna putih tersebut mereka akan terhindar dari musibah-musibah yang lain. Pertanyaan A, apakah ada keterangan hadis atau yang lainnya tentang tradisi di atas dan bagaimana hukumnya? Pertanyaan dari tuan rumah Pondok Pesantren Nurul Khalil Bangkalan Madura. Jawaban A, apabila yang digendaki adalah keterangan hadis atau yang lain tentang tradisi di atas, maka belum ditemukan. Sedangkan hukum menjalankan tradisi tersebut adalah haram, bahkan bisa sampai pada taraf kufur apabila pelaku meyakini bahwa yang bisa menghindarkan dari musibah atau al-mu'athir adalah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Catatan, tradisi masyarakat seperti di atas dikategorikan sebagai at-tatoyur atau at-tasyaun. Dan makna dari at-tatoyur atau tasyaun adalah kekhawatiran di dalam hati terhadap terjadinya hal-hal yang buruk yang akan menimpanya. Referensi 1 dari Al-Furuq juz 2 halaman 259, Ghayatut Talkhis halaman 206 dan seterusnya. Pertanyaan B, kalau tidak boleh, bagaimana solusi yang tepat mengenai tradisi di atas? Jawaban, melakukan amar ma'ruf dengan memberi penjelasan tentang akidah dan syariah yang benar, serta memakai bahasa yang santun supaya tradisi tersebut ditinggalkan. Referensi Hidaul Albab juz 1 halaman 47 dan seterusnya. Pertanyaan nomor 3, pengelolaan harta zakat.
Wan Ahmad adalah pedagang sukses yang sangat peduli kepada kaum. Oleh sebab itu setiap tahunnya beliau selalu mengeluarkan zakat dari kekayaan yang beliau miliki. Namun cara Pak Ahmad mengeluarkan zakat agak berbeda dari yang lain, yaitu dengan mengelola zakat untuk membiayai pendidikan kaum duafa atau kaum miskin. Pertanyaan A, bolehkah mengelola harta zakat untuk kepentingan kaum duafa? Pertanyaan ini dari Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Ngunut Tulungagung. Jawaban A, mengelola zakat seperti di atas dipilah sebagai berikut. 1. Diperbolehkan apabila yang mengelola adalah pemerintah atau imam atau petugas resmi yang menangani zakat atau as-sa'i, dan atas izin dari mustahikus zakah, dari kaum duafa yang merupakan mustahikus zakah. Yang nomor 2, tidak diperbolehkan jika yang mengelola zakat adalah muzaki sendiri, karena akan mengakibatkan takhir dalam pengeluaran zakat, kecuali ada uzur yang memperbolehkan untuk takhiruz zakah yang kemaslahatannya kembali kepada mustahik. Referensi 1 Al-Majmu' juz 6 halaman 178 dan juz 5 halaman 335 dan seterusnya. Pertanyaan B, sahkah pembayaran zakat dengan cara memberikan biaya pendidikan kepada kaum fakir miskin? Jawaban, sah apabila biaya pendidikan tersebut diberikan kepada fakir atau miskin atau kepada pengurus lembaga sebagai wakil dari fakir miskin. Hal ini selama biaya pendidikan tersebut tidak bisa bersifat mengikat. Hal ini selama biaya pendidikan tersebut tidak bersifat mengikat atau keharusan. Referensi dari Tuhfatul Muhtaj juz 7 halaman 165 dan seterusnya. Pertanyaan C, jika tidak sah memberikan zakat dengan biaya pendidikan kepada kaum duafa, bolehkah Pak Ahmad meminta kembali biaya tersebut? Jawaban, untuk zakat yang tidak sah, selama dalam penyerahan Pak Ahmad menjelaskan bahwa harta yang dia serahkan adalah atas nama zakat, maka baginya diperbolehkan untuk meminta kembali biaya pendidikan yang telah diserahkan. Referensi Al-Bayan juz 3 halaman 457. Demikian hasil keputusan 3 soal dari hasil keputusan Komisi B. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadratul kurama wal aizza, para alim ulama, wabil khusus Hadratul Syekh Kiai Haji Zubair Muntasor sebagai pengasuh Pondok Pesantren Nurul Khalil, Hadratul Syekh Kiai Haji Zainuddin Jazuli sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah, para bapak-bapak tamu undangan, para musokhih, perumus dan peserta FMPP se-Jawa Madura yang kami hormati. Bil iktifa wal iktisor, akan kami bacakan hasil keputusan Bahasul Masail FMPP se-Jawa Madura yang ke-17 untuk Komisi C. Nomor 1, deskripsi masalah. Suhu udara yang panas serta cuaca kawasan Arab yang kurang menguntungkan menyebabkan sebagian jamaah haji menyiasatinya dengan sejumlah langkah antisipasi demi kelancaran dan kenyamanan ibadah hajinya. Mereka pada umumnya mengenakan kacamata hitam, entah karena sakit atau sekedar mengurangi sengatan terik matahari. Demikian pula masker
lazim dipakai untuk menghindari debu-debu yang berterbangan atau sekedar mengurangi hawa dingin, terutama saat malam hari. Padahal menutup wajah bagi perempuan adalah satu di antara larangan-larangan dalam ihram. Dalam sebuah referensi dinyatakan, faslun fi muharramatil ihram wa yahrumu alal muhrim asyratu asya ila angqal wa taghtiyatul wajhi au ba'dihi minal mar'ah bima yu'addu satiron. Di sisi lain, permasalahan nafar awal juga menjadi persoalan tersendiri, entah karena jadwal dari pemerintah atau karena urusan lain. Banyak disaksikan sebagian jamaah bertolak dari Mina sebelum waktu zuhur, dan bahkan ada yang bertolak dari Mina setelah tengah malam tanggal 12 Zulhijjah. Padahal di antara persyaratan nafar awal adalah harus setelah melempar jumrah hari kedua, dalam kurung tanggal 12 Zulhijjah, dan dilaksanakan setelah masuk waktu zuhur. Pertanyaan A. Bolehkah jamaah perempuan berkacamata hitam dalam kurung atau warna lain, atau memakai masker anti flu dan juga menutup kening dengan jilbab sebagaimana kebiasaan mereka selama ini? Jawab, memakai kacamata adalah boleh menurut Imam Syafi'i, tapi wajib membayar fidyah. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal tidak wajib membayar fidyah. Sedangkan memakai masker anti flu diperbolehkan jika terdapat hajat, dalam kurung kebutuhan, tetapi wajib membayar fidyah menurut Imam Syafi'i, sedangkan menurut Imam Hambali tidak wajib. Catatan, bentuk fidyah dalam permasalahan ini adalah menyembelih kambing kurban atau puasa 3 hari atau bersodakoh 3 sok pada 6 orang miskin. Menutup sebagian kening dengan jilbab diperbolehkan selama tidak melebihi batas penyempurnaan kewajiban menutup aurat kepala. Referensi 1 dari Al-Yaqut An-Nafis halaman 340 sampai 341. Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah juz 1 halaman 645. Al-Bayan juz 4 halaman 144 sampai 145 dan seterusnya. Untuk pertanyaan B, adakah pendapat yang memperbolehkan nafar awal dilakukan setelah tengah malam tanggal 12 atau dilakukan setelah terbit fajar dan sebelum zuhur? Jawab, untuk nafar awal yang dilakukan setelah tengah malam tanggal 12 belum ditemukan pendapat yang memperbolehkan. Sedangkan untuk yang dilakukan setelah terbit fajar dan sebelum zuhur diperbolehkan menurut Imam Taus. Dan Imam Taus ini luar dari mazhab 4. Referensi 1 Al-Bayan juz 4 halaman 331. Yang kedua Al-Mughni Libnil Qudamah juz 3 halaman 223. 3 Sarah Al-Bahjah juz 2 halaman 330. Fatawi Al-Hindiyah juz 1 halaman 232. Dan untuk soal nomor 2, deskripsi masalah. Nani seorang ibu rumah tangga dengan kondisi ekonomi pas-pasan. Di usia perkawinannya yang masih usia 4 tahun, dia sudah mempunyai anak 4 karena setiap tahun dia melahirkan 1 anak alias reden. Karena merasa perekonomian keluarganya semakin hari semakin tidak menyukupi, dia mencoba menggunakan obat-obatan untuk menghambat kehamilan seperti program KB atau yang lainnya. Namun semua itu tetap saja tidak membuahkan hasil. Pada usia ke-12 dari tahun perkawinannya, Nani sudah mempunyai 12 anak dari hasil melahirkan. Akhirnya dia sudah benar-benar tidak mampu lagi membiayai kehidupan pendidikan anak-anaknya, sampai dia meminta orang lain untuk mengadopsi anak-anaknya. Di suatu kesempatan
dia juga berkonsultasi dengan beberapa dokter seputar masalah kesulitannya menghambat kehamilan. Sebagian dokter menyarankan untuk menempuh usaha pengangkatan rahim. Akhirnya dengan segala macam pertimbangan, ia pun menuruti saran dokter tersebut. Pertanyaan ini dari Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding, Surabaya. Pertanyaan A, bagaimana hukum nani mengadopsikan anaknya? Jawab, tidak diperbolehkan atau haram. Karena pengertian adopsi dalam bahasa Indonesia adalah pengangkatan anak disertai pengalian nasab. Namun, jika sekedar mengasuh anak orang lain maka diperbolehkan dengan beberapa ketentuan. Di antaranya, orang tua asuh harus bersifat amanah dan sholih, tidak melalaikan nasab orang tua asli, tidak menetapkan hak waris kepada anak asuh. Jika sang anak telah mencapai usia akil bali, harus memperhatikan adab-adab syarak dalam hal muasyarah dan ikhtilat dalam kurung tata pergaulan. Ada kemaslahatan bagi anak yang diasuh. Referensi 1 dari Fatawi Al-Islam juz 1 halaman 12, 2 dari Qurratul Ain bi Fatawi Syekh Ismail Zain halaman 167. Untuk pertanyaan B, bagaimana hukum usaha pengangkatan rahim yang direkomendasikan dokter kepada nani? Jawaban, tidak diperbolehkan karena keadaan yang dialami nani tidak termasuk darurat yang memperbolehkan praktek pengangkatan rahim atau KB yang qat'un nasli, qat'ul habli atau takkim. Jika tidak boleh, bagaimana solusinya? Sedangkan solusi yang harus dilakukan nani adalah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjarang kehamilan. Referensi 1 Hasyiah Al-Jamal juz 4 halaman 447, 2 Adab Al-Islami juz 4 halaman 123, 3 Fatawi Al-Azhar juz 7 halaman 188 dan juz 2 halaman 318 dan seterusnya. Demikian untuk dua soal dari Komisi C yang berhasil dibahas dalam FMPP yang ke-17 dari kami. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.